This is the Learner Podcast for the True and Justice. Ya, ternyata ada penurunan kualitas di dalam pemakmuran atau pendistribusian sumber daya kolektif itu dari sebelum ya, terjadinya divestasi ke setelah terjadinya divestasi, ya, termasuk juga setelah berpindahnya, ya, termasuk ketika dia melihat ada gap ya antara performance yang dilakukan oleh manajemen Newmont dengan manajemen Aman. Dalam klaim yang disampaikan oleh para peneliti, ternyata ada beberapa persoalan yang masih mengganjal di dalam praktek pemanfaatan sumber daya. Pertama, yang terkait dengan pendistribusian dana CSR yang merupakan bagian dari hak kolektif, hak bersama dari setiap warga yang ada di wilayah tambang maupun wilayah di seluruh Indonesia pada umumnya. Dan ini juga sudah disampaikan ya kepada publik ya. Saya melihat dan membaca apa yang disampaikan oleh Pak Adian Napitukulu dalam rapat dengar pendapat umum ya, RDPU namanya. Itu terbukti Aman ini menurut informasi di dalam rapat dengar pendapat, dan ini bukan kita mendengar berita, langsung disampaikan di dalam dapat dengar pendapat umum tadi. Ternyata Aman ini belum membayar ya, CSR itu sebesar sejak tahun 2017 sampai tahun 2022. Jadi hampir 5 tahun ya belum ada pemanfaatan dan tidak jelas penggunaannya. Apa yang telah dilakukan? Nah, menurut informasi dalam rapat dengar pendapat umum itu, ada dana sekitar kurang lebih itu kalau ditotal dalam bentuk rupiah ya, ditambahkan dengan dana rencana CSR pada tahun 2023 sebesar 5,6 juta dolar, maka seluruhnya totalnya itu adalah 20,5 juta. Jadi tepatnya dalam 5 tahun itu ada 14,9 juta dolar dana CSR yang harus dibayarkan. Tapi menurut informasi di dalam rapat dengar pendapat itu tidak ada kejelasan. Bahkan PT Aman, Direktur Aman sendiri tidak memberikan rincian yang jelas penggunaan dana dana CSR itu untuk apa saja dan kemana dipergunakan. Sementara masyarakat itu melakukan pengujian, pengecekan kemana, apa yang bisa kita dapatkan. Apakah itu dalam bentuk beasiswa, apakah dalam bentuk perbaikan lingkungan, apakah itu dalam bentuk kesehatan, apakah dalam bentuk pendidikan, kualitas, peningkatan kualitas, dan lain sebagainya. Nah, ini semua harus dikelola secara transparan. Ya, ini baru satu isu, dana CSR. Yang lain ya itu berkaitan dengan dugaan terhadap human rights. Memang saya mendapatkan informasi langsung juga. Ya, kebetulan dalam salah satu dengar pendapat dan diskusi, memang menurut informasi dari Pak Bupati sendiri, bahwa dana CSR itu memang tidak melibatkan kabupaten, tetapi yang mengusulkan itu adalah provinsi. Lalu yang mengesahkan itu adalah Kementerian ESDM. Nah, nanti setelah disahkan oleh Kementerian, baru disusun pengembangan SDM, pengembangan penggunaan ya dana CSR itu oleh Aman tadi. Nah, ini yang seharusnya dipahami juga prosesnya itu supaya semuanya berdasarkan rule of law. Ya, itu yang harus dikomunikasikan. Jadi sekarang tinggal ditanyakan ya, apa-apa saja yang diusulkan oleh provinsi dalam pemanfaatan dana CSR dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Setelah itu dikomunikasikan juga apa rencana ya penggunaan dana CSR itu pada tahun 2023 sehingga semuanya serba clear. Itu baru dari satu sisi. Ya, kemudian dari sisi human rights juga ada perbedaan di dalam ketentuan ya pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara itu memang ada disebutkan ya yang dia menjelaskan ya di dalam peraturan pemerintah itu juga ada disebutkan tentang
apa yang dia sebut dengan kecelakaan kerja. Dan ini tuduhan. Ya, kalau saya langsung mendapatkan sumber dari kawan-kawan yang ada di Amanat, termasuk Mas Yan ini ketika mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan masalah ini di rumah waktu itu. Saya tanya, apa dasarnya Anda menuduh ya Aman itu melakukan penyimpangan terhadap tenaga kerja? Nah, apa nih? Itu disampaikan. Hah? Interrupt. Saya kalau ngomong nggak usah pakai ini supaya lebih powerful, lebih ya kedengaran? Ya kedengaran ya. Baik. Jadi saya katakan apa dasar, saya tanya apa dasarnya? Karena menurut para peneliti, menurut para aktivis ya termasuk yang itu menyampaikan bahwa telah terjadi 4 kali kecelakaan kerja di dalam kegiatan penambangan. Tapi memang di dalam ketentuan peraturan pemerintah itu yang disebut dengan kecelakaan kerja dalam konsep tambang itu apabila kecelakaan kerja itu berada di wilayah tambang. Nah, sementara beberapa yang diidentifikasi itu bukan berada di luar tambang, tetapi permasalahannya dia bekerja dengan perusahaan yang ditunjuk oleh PT Aman, ya. Kalau tidak salah itu PT Victor itu, ya. PT Victor itu sebagai vendor di perusahaan Aman yang mempekerjakan orang, lalu mengalami harusnya itu kalau kita melihat, ya, semua ketika Aman membuat perjanjian dengan vendor-vendor, ya, atau supplier dan lain sebagainya itu juga harus mencantumkan klausula keselamatan kerja. Bukan dibiarkan orang mati lalu ditinggalkan atau cacat dan seterusnya. Tapi harus ada kejelasan bagaimana memberikan perlindungan atas hak-hak yang dialami oleh tenaga. Itu baru namanya fair. Nah, saya sangat setuju ketika ini menjadi isu yang kita harus angkat. Tetapi tetap saya akan berbicara dalam konteks keilmuan, dalam konteks ilmu hukum. Ya, itu isu yang kedua. Kemudian isu yang ketiga itu terkait dengan saya membaca detail laporan yang diberikan oleh Amanat, ya, termasuk yang mudah-mudahan ini bisa dibalancing, dicocokkan, ya, disandingkan data-data yang diperoleh oleh Aman maupun data-data yang diperoleh Amanat, ya, itu. Jadi duduklah bersama-sama, itu yang terbaik. Duduk bersama-sama untuk berdialog. Jadi dialog itu bukan ditujukan untuk berkomunikasi, tetapi dialog itu ditujukan untuk menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan itu adalah merasa diri lebih benar, ya, merasa diri lebih akurat, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih cerdas, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Tapi coba kita melihat dari semua sisi, ya, karena memang faktanya kita tidak bisa melihat dari sisi yang tidak kita lihat, ya kan? Saya ambilkan contoh. Kalau saya katakan ini objek, ya, benda, ya. Apa yang Bapak lihat di sini? Bapak mengatakan ini hanya plastik warna hitam. Tapi saya melihat di sini ada sinar. Ya. Saya melihat ada sinar di sini. Saya tidak kasih. Tapi saya tidak melihat, ya, ada plastik berwarna hitam. Bapak juga tidak melihat sinar. Itu maksud saya. Kita tidak melihat, kita tidak bisa melihat dari sisi yang tidak kita lihat. Oleh karena itu diperlukan adanya dialog, kesediaan untuk duduk bersama, melakukan pengkoherensian atas data-data yang diperoleh, ya, klaim-klaim yang dibuat. Ya. Kalau dalam konsepnya Habermas itu dia katakan dalam communicative action itu, ya, sebetulnya setiap orang pada hakikatnya, human beings itu, pada hakikatnya itu berupaya untuk menyampaikan, ya, argumen-argumennya dia yang dianggap paling rasional. Ya, jadi the most rational arguer, dia bilang. Pada dasarnya setiap orang itu adalah arguer yang paling rasional. Tetapi ketika dia berhadapan-hadapan dengan yang itu ada dialog, diskusi, sehingga tercapai konsensus. Ya, konsensus. Jadi
katakan saja, tidak usah dengan kekerasan, tidak usah dengan merusak, tapi sampaikan, ini loh hal-hal yang harus disampaikan. Nanti saya akan sampaikan apa yang harus kita lakukan ya, sebagai basis kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Karena kita harus bersandar pada kebenaran dan keadilan. Itu esensinya. Nah, kembali ke persoalan yang ketiga. Ya, ada persoalan pemberangusan terhadap serikat. Ya, saya tanyakan langsung kepada Pak Bupatinya. Ternyata menurut beliau seharusnya saya yang paling tahu tentang pemberangusan kalau memang ada dia. Tapi memang saya tanyakan. Ternyata menurut keterangan beliau tidak ada pemberangusan. Tetapi sekarang kalau misalnya ada yang dari pihak amanat ya atau pihak yang kita angkat itu isu, ini contoh pemberangusan itu misalnya. Tidak ada serikat pekerja, ya, tidak ada hak-hak pekerja, terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, itu semuanya dirinci, didetailkan dan dilengkapi dengan dokumen. Lalu kita duduk bersama-sama untuk menjelaskan bahwa ini adalah kekeliruan substantif yang terkait dengan persoalan itu. Ya, pertanyaan yang paling fundamental, apa dasarnya kita bicara seperti ini? Mengapa kita memiliki hak untuk bicara seperti ini? Nah, saya katakan hal yang paling fundamental itu adalah karena kita bersandar pada konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28, pasal 33 itu fondasinya. Pasal 28 itu terkait dengan hak-hak fundamental setiap warga untuk dapat hidup. Dijamin setiap orang, setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan kehidupan. Baik mendapatkan informasi, pendidikan, kesehatan, termasuk lingkungan hidup yang normal. Ini yang saya kaitkan nanti. Persoalan penyimpangan terhadap tuduhan bahwa Aman juga telah melakukan penyimpangan terhadap aspek lingkungan. Misalnya dia membuang, kalau saya tidak salah, di situ bertonton katanya. Dibuang limbah itu ke laut yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berimplikasi terhadap sumber daya nelayan yang harus mengambil ikan ke Samudra Australia. Ya, itu yang saya baca di dalam laporan. Tapi saya akan mengajak bagaimana menyampaikan. Kebetulan ini anak-anak saya semua di sini yang menjadi aktif. Kita harus melihat, kalau kita bicara tentang itu, grounds-nya harus kuat. Grounds itu sebelum kita membuat klaim. Grounds itu adalah fakta-fakta, data-data, informasi-informasi, kemudian peranata-peranata hukum, termasuk peraturan-peraturan ya yang berkaitan dengan ini. Ya. Itu adalah dasar kita, grounds kita, yang harus kita jadikan sebagai fondasi untuk menyusun klaim tadi. Tetapi grounds ini tidak semata-mata dikumpulkan. Grounds ini harus masuk ke dalam tahap warrant namanya. Warrant itu adalah tahapan untuk melakukan verifikasi atas semua data yang kita kumpulkan. Dari data yang kita kumpulkan ini, ya kita klasifikasi, kita kategorisasi, kita analisis, lalu kita itulah proses verifikasi tadi. Ini adalah tahap warrant. Setelah itu baru kita uji ya. Dari tahap verifikasi ini lihat dengan backing yang tersedia, backing yang terkait dengan gagasan tadi, sampai dengan mengkomunikasikan atau menyusun klaim kita. Apa klaim kita? Bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak-hak fundamental. Ya, misalnya di dalam persoalan lingkungan tadi. Ada data, mana datanya? Ya, oh ini, mana faktanya? Oh ini, dia membuang limbah misalnya. Itu bila perlu ada dokumentasi dalam bentuk foto dan lain sebagainya. Itu yang menjadi fondasi kita untuk menyampaikan kepada otoritas. Bisa itu kepada DPR, bisa juga kepada pemerintah. Dalam hal ini eksekutif maupun ke pihak kepolisian bila perlu atau kejaksaan apabila terjadi penyimpangan. Tapi kalau tidak, Anda harus hati-hati karena melakukan tuduhan seperti itu bisa berimplikasi terhadap hukum. Oleh karena itu, saya tegaskan ya bersandar kepada the grounds tadi. Fakta yang kuat, data yang kuat, informasi yang kuat, dan yang valid, yang sudah teruji, Baru kita melakukan klaim tadi.
Silakan. Nah, selanjutnya ya kita melihat di dalam pasal 28 itu ya selain ada hak ya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang normal, juga ada hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ini juga merupakan bagian dari hak fundamental yang dirumuskan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Nah, yang lebih lagi terkait dengan material, ya, untuk memenuhi kewajiban konstitusional pemerintah itu adalah memenuhi hak-hak fundamental tadi. Supaya dapat memenuhi hak-hak fundamental tadi, maka pemerintah juga menegaskan ya bahwa seluruh bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di wilayah negeri kita ini itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan. Artinya, resources itu harus digunakan untuk memenuhi hak-hak fundamental rakyat tadi. Nah, tapi kalau misalnya kita menerima begitu banyak resources, negeri ini terdiri dari hampir 2 juta kilometer persegi. Ya. Hampir 2 juta kilometer persegi. Itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kalau saudara-saudara ikuti ya atau lihat di dalam peta, itu kalau berangkat dari Sabang sampai ke Merauke itu membutuhkan waktu 14 jam naik pesawat non-stop. Sama seperti perjalanan kita dari Jakarta ke Amsterdam. 14 jam non-stop. Itu artinya potensi wilayah kita itu terbentang dari Asia sampai Eropa. Bayangkan dahsyatnya kekuatan properti ya, treasury, national treasury Indonesia. Tujuannya apa ini? Untuk fundamental rights, untuk pemenuhan dan pemuliaan harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia. Sehingga tidak boleh ya pengelolaannya itu dikelola oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok atau korporasi. Oleh karena itu harus transparan. Itu sebabnya kita duduk di sini bersama-sama untuk menuntut transparansi tadi. Ada ya setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya alam strategis itu harusnya itu dikomunikasikan kepada publik. Ini loh laporannya. Saya membayar pajak, misalnya kita membayar pajak, itu harusnya dijelaskan. Ini loh peruntukan pajak dari seluruh masyarakat itu untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Semuanya jelas. Kita juga begitu, ya. Ketika melihat, ya, di mana ini sebetulnya, bagaimana penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya itu, apa peruntukannya? Apakah saudara-saudara yang ada di ruangan ini tahu setiap rincian dari penggunaan dana-dana CSR yang merupakan kewajiban perusahaan terhadap saudara-saudara, terhadap seluruh rakyat Indonesia? Pernah mendapatkan informasi? Ada? Ya. Artinya di sini kita meminta, bahkan kemarin di dalam RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan DPR, itu ke Direktur Aman itu tidak memberikan rincian dan informasi tentang penggunaan dana CSR dari tahun 2017 sampai tahun 2022 tadi. Ini yang harus dikomunikasikan berdasarkan data-data. Dan kita juga tidak melakukan tuduhan apapun, tetapi harus dikomunikasikan. Ini loh, yang tahun 2017 sampai 2022 sebesar 14,9 juta dolar itu pergunaannya untuk A, B, C, D, E. Kita juga senang kalau bisa bermanfaat untuk semua. Tetapi yang kita tidak inginkan kalau dia itu tidak ada reportnya, ya, informasi. Dan apa rencana penggunaan dana CSR untuk tahun 2023 itu harusnya clear. Jadi silahkan nanti dikomunikasikan di dalam forum ini apa yang seharusnya dilakukan. Kalau saya mengatakan minta kepada Aman, minta kepada pemerintah provinsi, kepada ESDM untuk menyampaikan ya, secara transparan terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan kepada bangsa ini di dalam pengelolaan sumber daya alam strategis tadi. Karena ingat itu, fondasi dasarnya kita itu adalah konstitusi, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 33 ayat 3. Dan kedua, pasal 28
ya menjadi fondasi normatif. Kalau saya bicarain, karena ini rule of law, ya, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu berdasarkan aturan. Nah, Pranata itu saya lihat ada 17 peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam strategis. 17 ya, dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan pemerintah terkait dengan peraturan pemerintah tahun 2021 kemarin. Bahkan dia mengatur sanksi di dalam pasal 179 dan 180-nya. Di dalam peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2021, yaitu dalam pasal 179 dan 180, itu dimungkinkan ya kepada pemerintah untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang melakukan penyimpangan dari kewajiban-kewajiban yang harusnya dia lakukan. Nah, itu sebetulnya mudah, tidak usah merusak, tidak usah berkelahi, tidak usah bertengkar, tapi buatkan itu data. Seperti yang Anda sampaikan kepada saya, itu sudah cukup itu. Jelaskan bahwa ini loh penggunaannya, ini loh datanya, faktanya. Tinggal nanti kita minta supaya pemerintah memberikan penjelasan. Dan dia akan melakukan pelaksanaan. Tujuannya apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita ini hanya sekedar menyuarakan ya spirit untuk menegakkan konstitusi yang menjadi perekat kehidupan bersama kita. Itu yang kita sampaikan. Jadi konstitusi ini yang paling fundamental. Ya. Kemudian di dalam tadi saya kembali kepada pasal tentang pengelolaan kegiatan usaha, ya, pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Itu peraturan pemerintah. Di dalam pasal 185 itu disebutkan. Bahkan pemerintah itu dapat ya tidak saja meletakkan sanksi administratif, tetapi juga dapat mencabut izin usaha pertambangan tadi. Ya, ini yang menjadi itu sebetulnya kita sangat powerful, sangat berdaulat, ya, sangat berdaulat. Nah, tinggal kembalikan kedaulatan itu, ya, untuk kemartabadan seluruh bangsa, ya, seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita harus sampaikan. Kita negeri yang sangat kaya. Tadi saya katakan, kok aneh misalnya ada sampai 6 juta menurut laporan dari Kementerian dari staf ahli wakil presiden tentang stunting itu. Saya sendiri yang interview beliau. Ada 6 juta anak itu di Indonesia itu terlahir dalam keadaan stunting. Padahal kita ini negeri yang sangat luar biasa kayanya itu. Ini yang harus di balancing. Begitu banyak sumber daya itu bertumpuk-tumpuk, tetapi sayangnya akumulasi itu hanya kepada kelompok tertentu yang tidak terdistribusi secara merata. Ini harusnya disinilah dalam kondisi seperti ini pemerintah hadir untuk mendistribusikan sumber daya itu bukan karena belas kasihan. Kita tidak meminta belas kasihan, tapi kita meminta kewajiban konstitusional yang dilaksanakan ya di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Hanya itu laksanakan secara konsisten. Kita akan dapat mempertahankan ya unity ya. Unity kita, keutuhan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jika semua sumber daya itu dikelola, dioptimasikan berdasarkan mandat konstitusi tadi. Nah, kalau tidak ada pendistribusi, berarti itu harus dipertanyakan tadi. Nah, jadi ini ya pertama saya katakan alasan ya rasional, legal reasoning. Mengapa kita bicara tentang ini? Saya sampaikan dengan secara tulus ya. Kita hadir di dalam forum ini untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik. Bagaimana memadankan Pancasila, sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pasal 28 serta pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ditambah lagi dengan 16 peraturan-peraturan ya, sampai pada tingkat yang paling baru tahun 2021 tadi dalam pengelolaan sumber daya tadi. Nah, ini ya arsitekturnya ini harus dibangun.
Jadi itulah fondasi normatif kita. Mengapa kita berbicara seperti itu? Karena ada fondasi normatif. Kalau tidak ada fondasi normatif, saya juga tidak mau berbicara dalam konteks karena dia menganggap kita mungkin tidak dapat bagian dari apa yang diperoleh oleh aman misalnya. Bukan. Ini persoalan kesejahteraan kolektif yang harus dikelola secara transparan. Nah, kata kedua saya sebutkan di sini, transparan itu untuk apa? Transparan ini sebetulnya untuk menciptakan struktur koordinat di dalam persep-persep yang berseberangan tadi. Ya, persep pemahaman ya yang diametrik tadi itu bisa disatukan apabila ada transparansi tadi. Seperti tadi saya katakan, kita duduk bersama-sama kalau semua ini transparan. Kita diskusikan mana yang sehingga kita bisa menjelaskan kepada siapapun bahwa ini loh persoalan. Tapi kalau tidak ada transparansi, kita tidak bisa mendapatkan. Nah, persoalannya ya bahkan bukan saya saja yang ngomong. Pada tahun 2000, sebetulnya tahun 2006 saya menulis di baik itu di Kompas maupun di Republika tentang konstitusionalisasi kontrak tadi. Ketika terjadi penyimpangan terhadap mandat konstitusi itu dimungkinkan pemerintah itu dapat melakukan pengkonstitusionalisasian kontrak-kontrak perdata itu. Termasuk izin-izin usaha tadi. Tapi sekarang rezim kontrak itu sudah diganti dengan rezim izin. Ya. Artinya pemerintah juga dapat melakukan pengkonstitusionalisasian terhadap izin tadi dengan cara mengaktifkan pasal 185 tadi. Itu otoritas dan menunjukkan kedaulatan negara di sana. Kalau memang terjadi penyimpangan. Nah, oleh karena itu, peringatkan dia supaya tidak melakukan penyimpangan dan kembali kepada ya mandat konstitusi dan aturan-aturan yang berlaku. Kenapa saya katakan kalau dalam konteks itu konstitusionalisasi kontrak ya seperti misalnya saya katakan tadi. Apa yang terjadi dengan mandat kontrak yang dibuat oleh Victor dengan Aman ketika mengakibatkan kematian bagi orang lain atau kecelakaan bagi orang lain. Jadi pemahaman ya terhadap kecelakaan kerja di dalam lingkungan tambang dengan di luar tambang itu tidak sesederhana seperti itu. Hanya dibatasi pada garis demarkasi teritorial. Tetapi di situ ada korelasi hukum, hubungan hukum antara Aman dengan Victor, vendornya. Ya, harusnya di situ ada keterikatan seluruh komponen yang dilibatkan oleh Aman di dalam pengelolaan sumber daya alam strategis itu harus bersandar kepada konstitusi. Perlindungan terhadap kehidupan manusia. Ya. Semakin ramai ini ya. Saya semakin semangat juga kita lihat. Tapi saya senang dengan fokus ini. Ya, seharusnya bukan hanya sampai pada tahapan yang saya katakan dilihat dalam konteks teritorial, tetapi ada korelasi, ya, kausalitas ya dalam konteks hubungan hukum antara pemerintah Aman dan perusahaan yang lain. Itu kita memahami seluruh aktivitas itu secara komprehensif, bukan hanya penafsirannya itu dalam konteks normatif tadi. Nah, kenapa begitu? Karena ada kewajiban konstitusional saya katakan untuk memberikan perlindungan terhadap setiap hak rakyat tadi. Artinya dia juga harus memberikan penghormatan bahwa dia harus yakinkan semua vendor itu harus memiliki sarana, prasarana, dan infrastruktur penunjang yang dapat menjamin keselamatan kerja bagi siapapun yang mau kerja di tambang kita ini. Artinya dia juga bisa menjadi agent yang dapat digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hak atas kehidupan mereka. Dia juga diwajibkan setiap vendor itu untuk melakukan ketaatan ya terhadap persoalan keselamatan kerja, persoalan kebersihan lingkungan,
hak dan kewajiban sesuai dengan mandat konstitusi dan peraturan yang 17 yang di listing tadi. Ini yang kita ingin tekankan. Nah, kenapa konstitusi itu menjadi dasarnya? Karena di dalam teori, kalau saya katakan, seluruh peraturan yang 17 itu ibarat rumah itu, bangunan. Bangunan itu bersandar pada layers-layers yang ada di bawah. Jadi atap itu bersandar pada layers yang ada di bawah. Layers yang di atas bersandar pada layers di bawah. Terus sampai seterusnya kita akan menemukan ada satu layers yang tidak bersandar pada layers yang lain. Dia tidak memiliki sandaran. Itulah yang disebut dengan fondasi. Ini sebetulnya ajaran fondasionalisme in epistemologi di dalam teori hukum ini. Ya, saya katakan fondasi kita ya, undang-undang dasar. Jadi fondasi kita yang menjadi fondasi bagi seluruh peraturan tadi itu adalah Pancasila dan konstitusi. Ini yang membuat kita kuat dan hadir di dalam forum ini. Nah, di dalam teksnya, ya, dalam teori hukum itu fondasi normatif tadi, Pancasila dan konstitusi itu. Ya, konstitusi ini adalah norma tertinggi sekaligus menjadi dasar. Dia menjadi metanorm yang meletakkan kewajiban positif kepada setiap pengemban hukum. Setiap pengemban hukum, termasuk di sini pemerintah, termasuk presiden sekalipun. Dia meletakkan kewajiban positif kepada pemerintah untuk melakukan tindakan apapun guna memelihara kekonsistensian pelaksanaan konstitusi itu sampai pada tingkat yang paling bawah, sampai pada tingkat yang paling dasar. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia dapat mengubah semua peraturan-peraturan, dapat mengganti, memperpanjang, mempendek seluruh peraturan itu untuk mendapatkan dukungan yang legitimate dari publik itu. Seluruh peraturan perundang-undang termasuk kontrak-kontrak itu. Karena kontrak itu adalah private legislation. Undang-undang para pihak yang membuat. Ya. Di dalam Fakta Sunt Servanda kan kontrak itu hanya berlaku bagi para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Tetapi ketika dia menyusun klausula dan berdampak kepada pihak ketiga, maka dia harus bertanggung jawab. Itu bisa dikonstitusionalisasi. Ini ada satu putusan yang menjadi legal landmark di Jerman, ya, di dalam Constitutional Court of German, ya. German Constitutional Court itu melakukan pengkonstitusionalisasian kontrak perdata. Jadi ada dulu kontrak yang dibuat oleh perusahaan di Amerika dan Jerman itu di bidang hak cipta. Tetapi salah satu klausulanya itu berimplikasi terhadap pengcurtaining, ya, pendindingan terhadap akses. Kita revise klausulanya dan melekatkan kewajiban konstitusional kepada setiap vendor tadi untuk memberikan jaminan, ya, pelaksanaan jaminan perlindungan terhadap hak-hak fundamental tadi, termasuk hak hidup tadi. Ini cara berpikir hukum. Lebih sekedar melihat pada lintasan. Karena peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa kecelakaan tambang itu adalah apabila kecelakaan itu terjadi di wilayah tambang. Itu berada di level pranata hukum, peraturan, mandat besar, konstitusi. Sehingga yang harus dijadikan fondasi itu adalah perlindungan terhadap kehidupan manusia. Ini sehingga Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang dijadikan sebagai batu uji, cornerstone namanya, untuk melakukan pengujian terhadap pasal atau peraturan-peraturan yang dimuat tadi bahwa kecelakaan kerja. Kalau dalam pandangan saya, kecelakaan kerja itu adalah semua aktivitas yang terkait dengan kegiatan pengekstraksian sumber daya alam strategis. Saya pernah melihat itu ada satu kasus tahun 2014 itu di Nigeria.
PT Shell, perusahaan terbesar di dunia itu dalam bidang perminyakan, itu dituduh melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu. Karena bukan hanya sejak lingkungan, karena dia melakukan produksi ya lebih dari 200.000 cars ya karbon itu dia produksi melalui flaring. Flaring itu tahu? Flaring itu cerobong asap yang mengeluarkan asap akibat dari pembakaran dan pengeksploitasian ini. Itu mengakibatkan kerusakan lingkungan ya karena dia memproduksi karbon yang tinggi. Termasuk ada persoalan. Nah, tapi Newmont Shell itu membayar ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum internasional. Nah, jadi sekarang kita tidak usah sampai di sana. Kita ingin supaya semua kegiatan ekonomi itu berjalan baik. Ya, tidak perlu kita keluar melibatkan. Ini kan saya lihat sudah sampai melaporkan ke kantor United Nations ya. Tapi menurut pandangan saya itu tidak terlalu perlu, karena ini bisa diselesaikan secara damai. Kita sama-sama untung, karena kalau semua masyarakat dapat pekerjaan, mendapatkan kue dari seluruh kemakmuran yang diangkat, itu kita bisa bertransformasi bersama. Tinggal sekarang laksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam norma-norma yang berlaku. Itu saja. Jadi fondasi misi perkuat komitmen kita dalam menegaskan ya hak-hak seluruh warga tadi itu berdasarkan konstitusi tadi. Pancasila dan konstitusi. Sila kelima dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 33. Ditambah lagi dengan lebih dari 17 peraturan tadi itu disusun sebagai norma-norma yang mengatur ya aturan main ya di dalam pengeksploitasian sumber daya alam tadi. Dan bagaimana pemanfaatannya, bagaimana impact yang diharapkan untuk kemakmuran bersama tadi. Ya. Ini dua message ya yang paling fundamental. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan pengkoherensian terhadap semua penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tanggung jawabnya itu terhadap rakyat. Termasuk ketika dia membuat kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan lain. Karena wilayah ya, konstitusionalisasi kontrak itu mencakup semua aspek kehidupan. Baik itu yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, ya, sampai perdes itu. Termasuk kontrak-kontrak yang berimplikasi terhadap ancaman atas hak-hak fundamental warga. Itu bisa dikonstitusionalisasi. Ya. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih detail tentang bagaimana pengkoherensian ya, untuk mengukur ada atau tidaknya mafia tambang di dalam. Sebetulnya sederhana. Tinggal untuk transparansi saja. Untuk menghindarkan adanya dugaan terhadap mafia tambang. Jadi kalau transparan dari semua, baik perumusan kebijakannya, pelaksanaannya, ya sampai dengan implikasinya, ya sudah koheren dengan apa yang disepakati, apa yang diatur, maka itu clear, ya clear sebagai pelaksanaan dan pembadanan mandat konstitusi, yaitu pengoptimasian sumber daya alam strategis untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menuju ideal state of social order. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.